dekat ambil Masjid Nabawi. Kalau jenengan umroh itu ini makam Rasulullah, keluar di situ sudah baqi. Tapi untuk makam-makam yang lain apakah tidak dikunjungi? Dikunjungi oleh Rasulullah. Ada perang Khandaq di situ dimakamkan, yaitu didatangi oleh Rasulullah. Sampai di Baqi itu Rasulullah pernah dalam keadaan sakit dan dibopong pulang dalam keadaan apa? Ziarah kubur di Baqi. Maknanya ziarah kubur ini apa hukumnya? Ihya'us sunnah. Apa itu Ihya'us sunnah? Menghidupkan sunnah. Maka di sini jenengan boleh ke Wali Lima, boleh ke Wali Songo, boleh ke Mbah Thohir, boleh ke Mbah Dasuki, boleh ke Aki Grebek, boleh ke Mbah Batu, boleh, hukumnya Ihya'us sunnah. Tapi yang kita bahas nanti, apa yang kita lakukan di dalam kubur itu? Kalau kita ziarah kubur, apa yang kita lakukan? Nah itulah yang akan kita bahas. Satu, dalil yang penting oleh. Lah soleh ya sudah, nggak usah diperdebatkan. Wong Rasulullah yang mencontohi. Kalau ada di sini yang tidak mencontoh Rasulullah, saya karepe sampean. Kita kan mencontoh Rasulullah. Kalau Anda tidak memiliki nabi yang lain, berarti bukan Islam. Sebab nabi yang terakhir, nabi kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang ke-38 ini menerangkan tentang apa? Kita akan membahas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Loh, mosok Rasulullah dawuh nang bapake kucing? Ndak, maksudnya ada orang yang sangat open terhadap kucing. Saking CS ya dengan Nabi, napa CS? Konco plok gitu ya. Lah ini bagaimana? Lah diceluk, bapake kucing, yo gak ngamuk. Iya enggak? Kayak Mas Gustaf CS sama saya, wong dodol sego goreng, bapaknya sego goreng, nah yuk gak ngamuk, biasa saja. Karena apa? Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Nah di sini maksudnya Abu Hurairah itu adalah sahabat yang nama aslinya Abdurrahman. Abdurrahman ini disebut Abu Hurairah karena beliau open terhadap kucing. Kemudian apa? Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, berarti begini, innallaha ta'ala qala. Loh, berarti mari Kanjeng Nabi ngomong, ternyata innallaha ta'ala yaqul, innallaha ta'ala qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, kalau berfirman berarti ada di Al-Qur'an. Lah kok ini enggak ada di dalam Al-Qur'an? Berarti ini disebut hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Allah yang berbicara tapi enggak ditulis di Al-Qur'an. Itu disebut hadis qudsi. Tapi kalau Allah berbicara ditulis di Al-Quran, itu namanya Al-Quran. Berarti sama-sama kalamullah, tetapi ini yang tidak ditulis di Al-Quran disebut hadis qudsi. Nah ini apa? Innallaha ta'ala. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala sing dawuh. Bukan siapa-siapa. Ini kalamullah. Ini adalah perkataan Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Man adali waliyan. Barang siapa ada di walian, sopo sing julid, sopo sing musuhi waliku. Wah ini diancam oleh Allah. Faqad adantul harb. Maka sopo sing julid, sopo sing musuhi waliku iku maka faqad adantul harb. Maka dia nyata-nyata telah menabuh gendang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, ngapunten nih. Sak jago-jagonya awake dhewe. Kita lawan jangan Kopassus deh. Lawan tentara digibeng Pak dengan tangan satu kalah kita. Lawan Kopassus nggak pakai napas kita kalah ini. Loh itu baru lawan Kopassus. Tapi kalau kita sudah julitin wali Allah, sudah musuhin wali Allah, faqad adantul harb. Maka jenengan padha karo ngejak perang kali Allah Subhanahu wa taala. Kula tangglet kira-kira ono enggak di dunia ini makhluk Allah yang berani perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan menang? Enggak ada, Pak. Wonten apa mboten? Enggak ada, Pak. Jadi apa? Siapa yang tidak suka dengan waliku? Sopo sing napa jenenge? Julid ambek waliku. Julid ini sering ambek bully wali Allah. Nah, ini jangan. Lalu yang dipertanyakan wali ini siapa? Wali saya Mas Gustaf ini wali. Wali nopo? Wali murid. Ya. Nah ini wali. Lah tapi apakah wali yang disebut di sini itu siapa? Wali itu adalah maknanya kekasih Allah.
Ada ulama yang mengatakan wali itu siapa? Temannya Allah. Lupa. Lewis kekasih niku wis aja tiada duanya. Contoh, biyen niku kula sebelum mengenal istri saya, aja ngono, dhek njaluk apa-apa ya gak kekek wong ora kenal. Seandainya minta wis tukono rujak, ya wis lah, rujak. Tapi lebih dari itu saya nggak mau ngasih, wong nggak kenal Pak. Tapi saya kenal, minta apa? Saya punya, ya saya kasih karena saya suka. Jangankan dia keluarganya saja minta, saya kasih. Karena apa? Saya cinta. Begitu juga wali Allah, itu kekasih Allah. Wong sing donga langsung diijabah oleh Allah. Wali itu pokok kekasih Allah. Banyak wali-wali Allah itu doa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wali. Lalu wali itu siapa? Wali itu secara garis besar itu ada 3 macam. Nah ini jangan eling-eling. Wali itu yang pertama disebut wali majdzub. Majdzub itu adalah jare wong Jawa jadab. Semerang ya. Wali jadab. Wali majdzub itu apa? Dia itu hatinya kayak manusiawinya itu diangkat oleh Allah sehingga di dalam hatinya itu tinggal satu apa? Hubbur Rasulullah, hubbullah wa hubbur Rasulullah. Di dalamnya cuma ada 2, cintanya ke Allah ambil cintai dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Dia nggak punya itu. Sama kayak motor dicorek Pak, gak paham. Duit sama disuwe itu wali majdzub. Siapa yang terkenal wali majdzub itu banyak. Di antaranya siapa? Yaitu Wan Saikhon. Wan Saikhon dari Pak Jiro itu kayak tanya di sono itu bilang. Di hatinya dunia ini tidak ada. Saya enggak. Di dalam hati saya cuma Allah dan Rasulnya. Itu wali majdzub. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah wali mulamatiyah. Wali mulamatiyah ini bagaimana? Wali mulamatiyah itu adalah wong sing pangkate wali tetapi dia nyamar tidak jadi wali. Bagaimana? Oh, lek zaman dulu kalau yang terkenal itu Gusmi. Sebenarnya Gusmi ya, gondrong nang kafe-kafe, enggak ada masalah. Tetapi apa? Jangan ditiru jenengan kelasnya kudu wali. Kalau apa? Kalau Gusmi kelasnya wali, boleh berdakwah-dakwah semacam itu. Itu wali mulamatiyah. Ada yang wali majdzub, ada yang wali mulamatiyah, ada yang ketiga adalah waliul ilmi. Dia diangkat menjadi wali Allah karena apa? Ilmunya. Siapa? Contoh, sinten? Mbah Maimun Zubair. Beliau wali, Pak. Beliau wali diangkat menjadi ilmunya. Ini cerita saja pada saat beliau ke Mesir. Insya Allah pas ke Mesir itu saya yang jemput, Pak. Di situ banyak yang jemput. Ada namanya Kiai Fadholan. Beliau itu nelpon saya mau nyewa montore sampean, sampean sing nyetiri. Siapa yang datang? Mbah Maimun. Wah seneng saya. Ojo dibayar, gak dibayar, saya yang antri pengen jemput beliau. Tatkala jemput ternyata KBRI di sana tahu Pak, antri Pak. Mobil bagus-bagus milik KBRI datang ingin jemput. Saya nggak pengen jemput karena apa? Kiai Fadholan ini sudah nyewa mobil saya. Mbah Maimun itu saya di sini saja. Suatu kebanggaan saya nyupiri Mbah Maimun. Mbah Maimun cuma hari pertama, hari kedua sudah dihandle oleh KBRI. Ada cerita yang sangat menarik, Pak. Di Mesir ini kadang ono sing wong dewablek, ono sing waliullah. Waliullah keturunan Nabi Musa sing dewablek tarani ya keturunan Fir'aun begitulah gitu. Ini bagaimana? Enak-enak makan. Lah Mbah Maimun ini mentang-mentang di situ ada Kiai Fadholan santrinya. Tidak mau Pak, beliau itu dibayar. Ini saman bawa, saman bayar, habis makan. Dikasih uang pada saat itu kurang lebih 500 june, 500 pon. Kalau zaman sekarang di sini ya paling 800.000. Kalau dulu pada saat itu berjanjinya, oh iya. Kemudian apa? Makan bertiga 800.000, ya tidak mungkin itu turah-turah lebih-lebih. Nah pada saat itu setelah makan ternyata Kiai Fadholan ngambil uang lagi dilihat. Loh kok saya ditambahin 500 pon? Kemudian dibayar. Ditanya, tadi bayarnya berapa? Sampun cekap Mbah Yai. Enggak, berapa? Sampun cekap enggak. Aku tadi melihat engkau nambah di situ. Gak berani bohong Pak Kiai Fadholan. Lalu beliau bilang apa? Beliau bilang, nggih tadi Yai, tadi itu 700 pon. Apa kata beliau? Masya Allah,
hadza laisa minna. Masya Allah, ini bukan golongan kita. Wong ini ki wong begedut, ngakali. Kalau jualan mentol itu apa? Narget. Wong makan bertiga kok sampai 800.000. Makan apa ini? Di restoran aja nggak sampai segitu. Kemudian apa yang terjadi? Dengan semerap waliullah itu kalau digarai, Mbah Maimun itu jalan, kemudian ditelepon, Masya Allah, Mbak Maimun sudah di mana? Yes, kita lagi di perjalanan. Yang ditelepon Kiai Fatulan itu. Ternyata apa? Restoran tadi yang dipakai makan tadi, warung yang dipakai makan tadi, bagaimana? Terbakar dan tidak bisa dimatikan sampai itu hilang. Loh, waliullah Pak, nggak bisa digarai. Jenengan lek ke waliullah harus tak, tidak boleh begitu. Itu waliullah. Sedangkan wali itu tadi ada 3. Yang pertama majdzub, yang kedua mulamatiyah, yang ketiga adalah waliul ilmi. Yang 1, 2 tidak boleh kita jadikan guru. Baru waliul ilmi boleh jenengan jadikan guru. Jadi jenengan kalau wan syekhon boleh minta doa, tapi nggak boleh jadikan guru. Sebab beliau itu jangankan duniawi, syariat pun sudah diambil. Kadang sholat ini pegangan, gerak-gerak, sudah nggak ada ilmunya Allah, tapi bukan makom kita, nggak boleh. Itu namanya wali. Sehingga jenengan harus bedakan syariat jenengan dengan syariat waliullah. Nah, tetapi zaman sekarang ada orang yang ngaku wali. Nah, repot Pak ngaku wali. Sekarang itu kan zamannya entertain, Mbak. Uang gawe sarung, uang gawe ngene, gawe serban. Waduh dicium-ciumi. Loh, ini apa? Apakah dia betul-betul wali? Jangan salah dulu. Belum tentu dia wali. Sedangkan wali itu ciri-cirinya apa? Sholat, Pak. Ada orang pakai kopiah serbane 5 meter, tasbihne waduh 10 meter, tapi dia tidak sholat, maka dia bukan wali. Sebab Imam Syafi'i tatkala ditanya oleh para muridnya, "Ya Syekh, mal farqu bainal mu'min wal kafir?" Apa sih bedanya mukmin dengan kafir? Apa bedanya? As-shalah. Sehingga kalau ada orang tidak sholat mengaku-ngaku wali, bohong. Waliullah itu orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri wali. Sehingga kalau ada ngaku wali tapi iso ngomong ambil ABC gak bisa, tapi dia gak sholat, bohong itu pada dasarnya. Wali itu orang yang dekat dengan Allah. Sehingga tadi yang pertama, jangan jadikan guru untuk wali majdzub, untuk wali mulamatiyah. Yang ketiga adalah wali ilmi, boleh jenengan, jangankan jenengan mencari ilmunya, tabarrukan pun boleh.